Johnny Nelson Simanjuntak, kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara, tahun 1956 silam. Beliau bergabung di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia saat kuliah di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Dari tempat itu kemudian membawanya kepada serangkaian advokasi rakyat melawan pemerintah Orde Baru. Sebut saja misalnya kasus Kedung Ombong, kasus Gunung Talang Lampung, kasus Mesuji, dan lain-lain. Pada tahun 1992 karena pengabdiannya terhadap advokasi rakyat, beliau diganjar Yap Thiam Hien Award, sebuah penghargaan prestisius bagi pahlawan kemanusiaan di Indonesia. Sepanjang tahun 2007 sampai tahun 2012 beliau mengabdikan diri sebagai komisioner Komnas HAM, dan sampai sekarang masih terus berjuang untuk rakyat. Pada pemilu 2024 ini beliau mendaftarkan diri ke Partai Solidaritas Indonesia dan maju di Dapil Jateng 4 DPR RI yang meliputi Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Ya, jadi pertama saya perlu jelaskan ya, semasa mahasiswa saya aktif di organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan di situ kita sudah diinfus mengenai idealisme, ya, idealisme berbasis nilai-nilai kekristenan, yaitu solidaritas terhadap masyarakat yang tertindas, ya, menolak mengenai kerja-kerja negara yang menindas dan sebagainya itu. Memasuki masa-masa saya menjadi sarjana hukum, saya mulai masuk di sebuah yayasan, sebuah LSM. Dan di dalam LSM itu saya mulai melakukan satu advokasi yang intensif kepada masyarakat. Dan kita berharap bahwa ada perubahan-perubahan melalui pekerjaan-pekerjaan kita di LSM. Perubahan terhadap kebijakan negara, perubahan terhadap undang-undang, perubahan terhadap budaya politik, perubahan terhadap macam-macam hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian juga kita pada masa-masa bekerja itu saya pernah menjadi anggota Komnas HAM. Saya berusaha untuk mengabdikan jabatan saya sebagai komisioner untuk melayani masyarakat, tetapi juga masih bentur dengan peraturan perundangan yang memang agak banyak melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Itu yang kita sebut adalah pelanggaran HAM secara struktural, ya, yaitu sudah tertanam dalam kebijakan, tertanam dalam undang-undang, tertanam dalam pikiran-pikiran para pengelola negara. Nah, kita ingin ada perubahan mendasar pada kebijakan negara, dan kita berpendapat bahwa salah satu yang terpenting adalah produk dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, yaitu undang-undang. Karena undang-undanglah yang menjadi dasar dari kebijakan publik. Undang-undang juga yang menjadi dasar dari alokasi keuangan negara. Undang-undang juga yang menjadi dasar dari tindakan-tindakan aparatur negara. Nah, karena DPR RI itu sebagai salah satu institusi yang terpenting untuk membangun martabat manusia, membangun penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka saya memilih harus masuk DPR agar bisa mempengaruhi setidak-tidaknya menyuarakan suara rakyat dalam kebijakan-kebijakan untuk mengambil keputusan di bidang peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang. Itulah motivasi saya yang utama dalam hal memilih menjadi masuk politik praktis. Jadi kalau kata advokasi itu sebetulnya tersimpul di dalamnya terpenuhi hak asasi manusia, tetapi serempak dengan itu adalah ada perubahan peraturan perundangan atau kebijakan negara atau undang-undang itu sendiri. Karena itu pada waktu kita melakukan advokasi, kita juga bekerja sama dengan banyak pihak. Orang-orang yang bekerja di DPR, orang-orang yang bekerja di pemerintahan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang bekerja di DPR, yang di pemerintahan dan di bidang pengadilan ini kan harus punya suatu pikiran yang cerdas juga, yang cerah juga, yang enlightenment, yang tercerahkan, agar mereka juga pro terhadap apa-apa yang kita maksudkan sebagai perubahan demi martabat hak asasi manusia. Nah,
selama 40 tahun itu, ya mulai dari sejak tahun 82, saya sudah banyak melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terkena pembebasan tanah ketika negara sedang membangun infrastruktur. Karena pada masa-masa itu pembangunan infrastruktur tidak memperhitungkan kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat. Kedua, tidak memperhitungkan mengenai musyawarah-musyawarah yang dijanjikan dalam undang-undang. Kita sudah melakukan itu, bagaimana caranya supaya masyarakat mempunyai hak menentukan sendiri mengenai apa yang mereka maksudkan sebagai pembangunan. Yang kedua juga kita melakukan banyak pengorganisasian buruh, mogok dan sebagainya, bahkan organisasi buruh kita latih ya. Di daerah Surakarta kami mempunyai organisasi buruh yang pada kala itu adalah sangat intensif kita bantu. Dan juga korban-korban kebijakan negara, banyak yang lain yang kita harus bantu sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari hukum itu sendiri. Nah, selama melakukan itu, kami bekerja tidak hanya di Solo, di Surakarta, tapi juga di daerah lain, di provinsi lain seperti di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, kemudian di daerah NTT, kemudian di daerah Provinsi Lampung, daerah Sumatera Utara. Jadi saya bekerjanya dari dulu itu adalah keliling-keliling untuk mengorganisir masyarakat, untuk melakukan satu pendidikan hak asasi manusia kepada masyarakat, untuk berhadapan dengan aparatur negara. Sebagai advokat saya mempunyai legitimasi untuk berhadapan dengan pemerintah atau berhadapan dengan siapapun. Nah, di situ kami merasakan bahwa memang harus ada orang-orang yang di dalam jabatan-jabatannya sebagai pejabat publik yang pro rakyat, dan itu menandakan bahwa perlu kiranya kita berkolaborasi dengan negara, dengan pemerintah, dengan siapapun yang mempunyai pemikiran yang sama, yaitu pro kepada kepentingan rakyat. Nah, itulah sebabnya juga sekali lagi saya bilang bahwa memasuki politik praktis, memasuki legislatif itu juga menjadi dasar saya untuk ikut terlibat ya. Karena kegagalan-kegagalan yang dipenuhi, yang dihadapi itu juga adalah karena aparatur negara, aparatur dari masyarakat sipil, aparatur dari tentara atau militer itu belum sepenuhnya itu adalah pro terhadap masyarakat. Nah, kita berharap bahwa kehadiran saya nanti seperti halnya juga di Komnas HAM bisa menggunakan jabatan itu untuk kepentingan rakyat dalam rangka tentu saja penghormatan hak asasi manusia. Jadi kita berharap ya seperti sekarang juga dikumandangkan banyak pihak. Baiknya kan politik itu adalah bermartabat, dan kita ingin dalam garis begitu. Bermartabat artinya ada sopan santunnya, pro kepada rakyat, tidak menggunakan politik sebagai alat hanya untuk kepentingan sendiri, kepentingan golongan, tapi juga lebih pada kepentingan bersama, kepentingan negara, kepentingan bangsa. Nah, karena itu saya berharap bahwa melalui posisi di DPR kita bisa melahirkan berbagai macam peraturan perundangan yang memihak yang berisi pada hak asasi manusia, yang berisi Undang-Undang Dasar 45, yang berisi Pancasila. Kita berharap bahwa produk-produk dari Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah produk-produk yang memang betul-betul untuk kepentingan warga negara, kepentingan rakyat, bebas dari diskriminasi, bebas dari satu kepentingan politik semata ya. Nah, karena itu dalam pengalaman saya ada beberapa undang-undang yang memang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, sampai sekarang kita kan belum ada undang-undang peradilan HAM. Memang ada undang-undang peradilan HAM yang sudah ada dalam undang-undang 2026 tahun 2000, tetapi itu kan undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Sedangkan dalam permasalahan ataupun pengertian publik mengenai hak asasi manusia itu bukan hanya masalah pelanggaran HAM berat, tapi juga pelanggaran HAM yang biasa ya. Nah, kita berharap ada peradilan HAM yang mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi setiap hari dalam kita hidup bernegara. Yang kedua, kita juga ingin melakukan satu revisi ataupun meninjau ulang secara kritis semua undang-undang yang berkaitan dengan akses pada keadilan. Jadi di situ ada undang-undang kepolisian, itu ada undang-undang kehakiman, itu ada undang kejaksaan yang membuka lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan.
Dan yang terakhir mengenai undang-undang sumber daya alam. Kita ingin undang-undang sumber daya alam itu juga memihak kepada masyarakat adat, memihak kepada lingkungan, memihak kepada kepentingan rakyat. Kurang lebih 3 poin undang-undang itu yang menurut saya secara prioritas harus menjadi perhatian ke depan. Ya, kalau saya berpikir ya atau memesan kepada generasi muda, orang-orang muda, masuklah dalam ranah politik, karena politik itu pada satu saat disebut sebagai panglima. Terutama sekarang itu politik adalah panglima ya, panglima untuk perubahan. Tanpa kita menjangkau politik, tanpa kita mewarnai politik, nah situasi atau keadaan di masyarakat kita memang kurang bisa merubah secara substansial ya. Misalnya kalau kita bicara politik itu kan bicara kekuasaan. Siapa yang berkuasa itulah yang menentukan mengenai arah kemana itu perubahan politik, arah kemana itu arah dari kebijakan publik, arah kemana mengenai keputusan-keputusan presiden dan seterusnya. Dengan demikian kita orang muda harus masuk dalam dunia politik. Tetapi masuklah dalam dunia politik dengan suatu visi yang sejati, suatu kepentingan yang jelas, suatu kemauan yang tegas. Bukan masuk politik hanya untuk berhura-hura, hanya untuk mengikuti orang lain, hanya untuk melanjutkan mengenai tradisi-tradisi tertentu. Tidak, tapi bawalah perubahan, bawalah perbaikan, bawalah nilai di dalam politik itu supaya ada perubahan mendasar. Apalagi dalam tahun 2030-2045 yang disebut ada bonus demografi, di mana orang muda yang sekarang adalah orang yang menentukan ke arah mana Republik ini akan berjalan. Nah, karena itu kehadiran dari orang muda dalam dunia politik, dalam gelanggang politik hari ini dan ke depan menurut saya sangat strategis, dan itu perlunya bahwa saya mendorong semua orang masuk ke dalam politik dengan membawa nilai-nilai yang sudah terbakukan di dalam diri sendiri, membawa solidaritas dalam diri sendiri, membawa visi yang lebih jelas dan warna yang lebih jelas ke depan. Tidak ikut-ikutan saja, tapi harus menjadi pembawa kecerahan, membawa kebaikan, membawa nilai yang sejati dalam dunia politik. Demikian.